Episode 253, Bonus Chapter. Dasar, apa nggak bisa gitu? Cuman hanya berdua saja, apa aku juga harus melihat kecupan-kecupan seperti itu? Ucap Ipana kesal setelah mematikan panggilan telepon. Namun, ia hanya bisa memendam semua kekesalannya. Karena tidak mungkin jika ia harus mengumpat di samping Naren dan Nela yang masih terlelap. Sementara Fajira hanya menggeleng melihat kelakuan anak-anaknya. Sudah dek, itu derita jomblo, ucap Fajira terkekeh. Ih, Buna mah sama aja, apa nggak kasihan gitu sama dede? Udah jomblo mana nggak boleh pacaran? Jangankan dekat, diantar pulang aja mereka sudah serasa menghadang maut. Keluh Ipana merebahkan kepalanya di pangkuan Fajira. Sabar sayang, semua ada masanya. Atau kamu mau menikah juga? Bunda bisa carikan jodoh? Gak mau, dede gak mau. Sela Ipana sambil merengek. Sabar ya. Tapi beneran, Bunda ada kenalan. Anaknya ganteng, sopan pula. Mana tahu kamu mau? Ucap Fajira terkekeh. Buna, rengek Ipana semakin menjadi dan membuat Fajira semakin terkekeh melihat gadis cantik itu. Ah iya, Buna masih ingat Brian? Tanya Ipana. Brian? Yang mana sayang? Tanya Fajira mengernyit. Itu teman sebangku dede yang hobinya tidur terus di dalam kelas, terang Ipana. Yang bule itu nak, apa kamu pacaran sama dia? Tanya Fajira. Enggak bunda, cuma dia sering membuat dede kesal. Dia sungguh lebih pemaksa daripada abang, keluh Ipana. Pemaksa? Memang ada yang lebih daripada ayah dan abangmu? Tanya Fajira sambil terkekeh geli. Sepertinya ayah masih yang menempati urutan pertama Buna. Tapi kan ayah gak kasar. Kalau dia kasar, dede gak suka. Ucap Ipana kesal. Kasar gimana? Sentak Fajira kaget. Waktu dede pergi sama Tono, apa Bunda masih ingat? Waktu itu dede juga ketemu sama dia. Terus dia memaksa dede untuk menjauhi Tono. Kan Tono gak salah apa-apa. Dia genggam tangan dede kuat gitu sampai memerah. Aduh Ipana. Apa dia berbuat lebih sayang? Selidik Fajira. Gak akan ada yang berani macam-macam dengan dede Buna. Sentuh dikit, bacok, ucap Ipana garang. Namun ia tertawa setelah itu. Mereka terus berbincang di dalam kamar Fajri menanti pasutri mesum itu pulang. Siapapun laki-laki yang dede pilih nanti, yang penting bagi Bunda, dia memiliki sifat yang baik, sikap yang bijaksana, bukan laki-laki yang hanya menggumbar omong kosong saja, banyak janji begini begitu tapi nggak ada pembuktian. Memang dede mau dikasih makan janji, ucap Fajira. Nggak maulah Buna, perawatan dede aja mahal, dikasih makan janji, omong aku, ucap Ipana bergidik. Tapi bukannya Brian punya perusahaan? Katanya iya di Singapura Buna, tapi nggak tahu juga, ucap Ipana. Terus kabar Tono bagaimana? Dia tampan loh dek. Ya walaupun Bunda geli melihat tompelnya, ucap Fajira terkekeh. Kabarnya Tono lagi menyelesaikan skripsi Buna. Aku nggak ketemu tuh di kampus, ucap Ipana. Walah, dia jurusan bisnis kan? Tanya Fajira. Kata kakak sih begitu Buna. Dia juga pernah bilang kalau punya usaha kecil-kecilan gitu. Tapi nggak tahu deh usaha apa, ucap Ipana. Dia anak yang pintar dan memiliki pemikiran yang panjang. Adem gitu melihatnya, ucap Fajira sengaja menggoda Ipana. Iya Buna. Sentak Ipana ketika tahu jika Fajira tengah menggodanya. Ih Buna mah gitu, ucap Ipana cemberut. Haha, Fajira tidak hentinya tertawa melihat Ipana yang sudah salah tingkah. Buna, apa dede boleh menikah muda seperti abang? Tanya Ipana. Jika kamu memang sudah siap, sudah yakin dengan pilihanmu, Bunda setuju tapi di atas umur 20 tahun, ucap Fajira. Dede yakin gak akan mudah untuk mencari laki-laki yang seperti ayah dan abang, karena spesies mereka termasuk langka, Buna, ucap Ipana serius. Namun mereka kembali terkekeh dengan ucapan Ipana. Dasar, ayah dan abang sendiri dibilang spesies langka, ucap Fajira mencubit pipi Ipana gemas. Mereka terus bercerita hingga Fajri dan Sapira pulang dari kencan romantisnya. Ipana segera pergi ke kamarnya dan beristirahat. Nah, panggil Brian. Ya, jawab Ipana. Apa nanti sore kamu ada acara? Tanya Brian.
Saat ini mereka tengah berada di kampus. Brian sengaja menunggu Ipana selesai kuliah agar bisa mengobrol dengan gadis cantik itu. Sore, aku ada latihan menembak dengan abang, kenapa? Tanya Ipana mengernyit. Kamu bisa menembak? Tanya Brian terkejut. Bisa, bahkan dari umur 10 tahun aku sudah bisa menembak. Jadi, kapan kamu punya waktu? Tanya Brian. Belum tahu, aku jarang memiliki waktu luang, ucap Ipana enteng. Apa aku boleh datang ke rumahmu? Tanya Brian. Boleh, kalau berani, aku selalu berada di rumah, ucap Ipana. Ia berjalan menuju lobi karena Pak Sakti sudah menjemputnya. Aku pamit dulu, jika kamu memang benar-benar ingin pergi ke rumahku, datang saja. Jangan menghilang setelah ini, saya tidak suka, ucap Ipana. Ah iya, nanti malam aku akan datang, ucap Brian tersenyum. Aku tunggu, ucap Ipana, menaiki mobil. Ah iya, pastikan jika kamu memiliki mental yang cukup kuat untuk bertemu ayah dan abangku, ucap Ipana tersenyum semirik. Akan aku pastikan untuk itu, ucap Brian tersenyum pasti. Bye, pamit Ipana sambil menutup pintu. Bye, hati-hati ya, ucap Brian melambaikan tangannya. Ia menatap kepergian Ipana dengan senyum yang menggembang. Aku akan mendapatkanmu walaupun harus menghadang macam sekalipun, ucap Brian bersemangat. Ia memilih untuk segera pergi ke pusat perbelanjaan dan membeli beberapa oleh-oleh yang sekiranya bisa ia bawa ke rumah Ipana nanti malam. Sementara di dalam mobil, Ivana menatap Brian yang perlahan pergi dengan raut wajah datarnya. Setelah sekian kali laki-laki itu mengatakan ingin mengunjunginya, namun tidak pernah terrealisasikan sedikit pun. Kenapa aku tidak bisa menyukainya sedikit pun? Padahal dulu kami begitu dekat, bahkan setiap hari selalu bersama. Sifatnya yang tidak gentle membuatku merasa ilfil, batin Ipana. Di perjalanan pulang tanpa sengaja Ipana melihat Tono yang tengah berdiri menunggu angkutan umum. Pak, menepi sebentar, saya harus menemui teman terlebih dahulu, ucap Ivana. Baik, Non. Pak Sakti segera menepikan mobilnya. Ivana langsung turun dan menghampiri Tono yang berada tak jauh dari mobil. Tono, panggil Ivana. Nana, kamu dari mana? Tanya Tono. Aku dari kampus, kamu ngapain? Aku lagi nunggu angkutan umum. Rencananya mau ke toko buku mencari beberapa bahan untuk skripsiku, ucap Tono tersenyum. Mau bareng? Ucap Ivana menawarkan tumpangan. Ayo, aku tidak menerima penolakan, ucap Ipana menarik baju Tono untuk masuk ke dalam mobil. Baiklah, ucap laki-laki yang sedang menggunakan tompel dan rambut klinisnya. Mobil segera bergerak menuju toko buku yang dimaksud oleh Tono, hanya untuk mengantar pria culun itu saja. Bagaimana skripsi kamu? Tanya Ipana. Hanya tinggal sedikit perbaikan saja. Aku berharap setelah revisi ini bisa disetujui oleh dosen pembimbingku, ucap Tono tersenyum. Syukurlah. Kalau kamu sudah tamat mau kemana? Tanya Ipana. Aku mau membangun bisnis kafe kuna. Mana tahu bisa lebih berkembang dengan baik, ucap Tono penuh harap. Apa kamu butuh modal? Kamu bisa mengajukan proposal ke perusahaan ayah atau abang, biar aku yang mengantarkannya, ucap Ipana menawarkan diri. Terima kasih, tapi usahaku cukup rame. Aku belum berniat untuk menambah modal atau apapun. Hanya saja, aku akan beternak ayam dan membuka restoran ayam pencet atau menambah menu di kafeku nanti, ucap Tono. Baiklah, semoga sukses ke depannya, ucap Ipana tersenyum tipis. Amin, terima kasih. Kalau begitu aku turun dulu. Terima kasih untuk tumpangannya, ucap Tono tersenyum. Sama-sama, semoga sukses, ucap Ipana. Mereka berpisah di depan toko buku yang sangat bersejarah itu. Ipana segera pergi dari sana dan kembali pulang untuk bertemu dengan duo bocil yang berhasil membuat waktunya habis untuk bermain dengan mereka. Anak-anak Aunty datang, batin Ipana begitu senang.